Gara-gara kemarin aku bilang tidak ada gemuk yang sehat, orang bilang kurus juga ada yang sakit. Loh, kan goalnya bukan kurus, goalnya sehat ya, ideal. Karena orang kurus bukan berarti juga sehat. Idealnya ketika kita usia di atas 40 dan ternyata kita punya problem untuk fat loss, idealnya cek metabolisme dan hormon. Perempuan dan laki-laki kalau terjadi hormonal imbalance, cluenya weight gain. Karena untuk mendapatkan berat badan yang ideal butuh hormon yang balance. Halo The Healthier, ketemu lagi kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama Dr. Grace dari klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic. Kemarin kita udah sering ngobrol banget soal hormon-hormon kaitan dengan fat loss. Panjang banget ternyata ya dok ya. Sekarang betul. kita masih mau ngobrol lagi soal hormon. Tapi kali ini sekarang kita mau ngobrol soal kaitan hormon seks dengan obesitas. Jelasin dong dok. Kemarin yang udah sempat panjang lebar kita jelasin adalah hormon insulin ya. Dan sebenarnya to be honest, hormon itu semuanya saling terkait. Nggak bisa cuma mau benerin hormon seksnya aja, nggak bisa. Nggak berdiri sendiri. Ya, karena mereka saling memberikan efek domino kalau aku bilang. Jadi kalau insulinnya tinggi berlanjut pada chaos di hormon-hormon lain. Oke. Sekarang kita fokus, karena kemarin udah bahas insulin beberapa kali, sekarang kita fokus ke hormon seks. Hormon seks itu sebenarnya banyak, tapi pada wanita ada hormon estrogen. Estrogen itu ada E1, E2, E3 kita bilangnya kan, estriol, estradiol, dan estron. Tapi yang kita fokus adalah estradiol atau E2 ya. Lalu progesteron. 2 itu aja dulu. Nanti next kita bahas tentang testosteron dan kaitannya dengan fat loss. Nah, sekarang kita fokusnya ke estradiol atau E2 dan progesteron. Ada satu kondisi yang disebut estrogen dominance. Nah, ini yang paling banyak. Estrogen dominance itu adalah satu kondisi di mana rasio antara estrogen ya, estradiol dengan progesteron tuh jomplang jauh. Ya. Memang idealnya adalah ketika kita pengen ngomongin soal hormon atau menterapi hormon, karena bolak-balik dibilang fat loss pada usia di atas 40 tahun hormon udah terlibat. Idealnya adalah kita cek hormon, itu yang paling ideal. Ya, jadi dokternya nggak jadi dukun gitu loh, ya kan. Cek hormon tuh dilakukan datang ke dokter terus minta cek hormon nanti di lab gitu. Betul ya, di laboratorium dicek. Cek hormon itu ada 3 cara ya. Diperiksa dari darah, ya, diperiksa dari ludah atau saliva, dan diperiksa dari urin untuk tahu metabolite-nya ya. Yang terbanyak memang periksa darah ya. Tapi agak berbeda periksa darah dan periksa di ludah. Memang kalau di ludah itu, kalau di darah hormon itu masih terikat dengan protein, kalau di ludah itu aktif hormon ya. Nah, pada pemeriksaan ludah bisa kita dapatkan yang namanya rasio ya, di mana estradiol atau E2 dibandingkan progesteron itu ada rasionya. Apabila rasionya itu di bawah 50 ya, itu kita bilangnya estrogen dominance ya. Nah, kalau estrogen dominance itu bukan hanya terjadi pada wanita muda ya, karena estrogennya masih tinggi. Kan dibilang estrogennya lebih tinggi daripada progesteron. Wah, orang yang estrogennya tinggi berarti orang masih muda dong. Karena kalau udah menopause kan estrogennya udah habis gitu kan. Jangan salah, pada orang menopause juga bisa terjadi estrogen dominance. Kenapa? Karena estrogen yang sudah rendah tapi progesteronnya rendah banget, sehingga tetap terjadi yang namanya rasio yang rendah pada orang even dia menopause. Jadi yang namanya estrogen dominance tetap bisa terjadi di semua rentang usia. Sehingga makanya tadi dikatakan bahwa estrogen dominance ini salah satu faktor yang bikin kita susah fat loss. Kenapa? Ya, apabila estrogen dan progesteron terlalu jomplang, kita lihat berarti ada kelebihan estrogen dibandingkan progesteron. Ya, nah kelebihan estrogen ini, estrogen itu dengan lemak kaitannya begini. Lemak itu, terutama lemak perut, itu dia menghasilkan estrogen.
Estrogen kerjanya numpuk lemak. Oke. Makin banyak lemak, makin banyak estrogen yang dihasilkan. Makin banyak estrogen dihasilkan, makin banyak lemak yang ditumpuk. Jadi akhirnya jadi lingkaran setan yang nggak bisa kita putus. Makanya tadi di depan aku bilang bahwa ketika kita mau mengbalance hormon, tetap nomor 1 insulin dulu. Karena yang bikin kita cut penumpukan lemak adalah dengan memanage insulin. Oke. Berarti kalau kita lihat visceral fat atau perut kita penuh dengan lemak, kemungkinan kita ekses estrogen. Berarti estrogen dominance akan terjadi, ya. Ketika estrogen dominance, ya, di rentang usia berapapun, berarti kita mulai berpikir gimana caranya supaya rasionya mepet. Kalau bisa rasionya menjadi di atas 50. Gimana caranya? Pertama kita pikirin dulu nih estrogen eksesnya. Ini udah solusi berarti nih dok ya? Iya. Nah sekarang kita berarti berpikir di rentang usia berapapun ada terjadi ekses estrogen dibandingkan sama progesteron. Ya, gimana cara memanage supaya tidak terjadi ekses estrogen? Estrogen itu di metabolisme ya di badan kita melalui hati atau liver. Ya. Berarti yang nomor 1 kita harus pastiin liver kita sehat. Pastiin dulu nomor 1 liver kita sehat. Makanya sebenarnya ya orang zaman dulu tau nggak itu gampang banget ya bikin livernya sehat. Tau nggak gimana? Gimana sih dok? Itu minum jamu kunyit. Kunyit. Oh sama itu juga dok daun kelor. Iya tapi banyak sebenarnya herbs yang bikin liver kita sehat ya, terutama ya kurkumin atau kunyit turmeric ya. Terus ada lagi kalau pernah dengar namanya milk thistle, ya itu cukup kuat ya. Tapi 2 kurkumin dengan turmeric dengan si milk thistle itu cukup baik untuk ngedetox liver kita. Sehingga ketika liver kita sehat, metabolisme hormon terutama yang kita bicara saat ini estrogen jadi baik. Kalau udah baik, detoxnya sehingga dia kebuang, nggak numpuk, masuk lagi aliran darah jadi tinggi di dalam darah. Oke, next apa setelah di detox? Dia harus keluar dari badan kita sehingga tidak terjadi penumpukan estrogen yang muter-muter di dalam badan kita. Keluarnya lewat apa? Estrogen. Lewat pup atau buang air besar. Jadi kalau pada perempuan yang tidak buang air besar rutin setiap hari, estrogen ini masuk lagi dalam aliran darah. Nah, jadi kita harus buang air besar regularly untuk membuang ekses estrogen. Berarti diusahakan buang air besar sehari sekali itu benar-benar diusahakan. Harus, ya. Kunyit membantu. Kunyit membantu. Oke, berarti tadi kita bilang liver kita sehat supaya bisa didetox itu estrogen, estrogen yang berlebihan keluarnya lewat pup. Keluar lewat pup, kita butuh apa lagi? Fiber. Ya, jadi di diet kita kalau hormon kita mau benar, diet kita harus full fiber, ya, sayuran, ya, terutama sayuran hijau. Sayuran hijau itu kita bilangnya sayur-sayuran hijau itu kayak brokoli, kale, ya, atau bayam gitu mungkin? Iya, bayam, pokoknya sayuran hijau. Iya, sayuran hijau. Nah itu sebenarnya bagus untuk metabolisme si estrogen ya. Ya, berarti kita udah berusaha gimana supaya tidak terjadi estrogen ekses yang mondar-mandir di badan kita. Lalu apa lagi supaya produksi estrogen kita bisa kita maintain dengan baik? Apalagi dong? Tidur, stres. Berarti tadi selain hati yang sehat, terus ya, fiber. Terus makanannya juga full fiber. Terus kita harus tidur cukup, nggak boleh stres. Ya, tidur cukup, nggak boleh stres. Karena itu kembali lagi nanti akan memicu hormon-hormon seks jadi nggak balance, ya. Lalu apa lagi? Semuanya ini sebenarnya itu aja. Yang terakhir apa? Olahraga. Tapi olahraganya nggak boleh too much. In moderation. In moderation itu 30 menit sehari itu kah? No. Jadi in moderation itu sebenarnya tergantung apa jenis olahraganya, ya. Misalnya olahraga yang bukan endurance, apa resistance? Oke, resistance training itu, let's say kalau resistance training boleh sejam, ya. Tapi dengan cara 15 menit pemanasan, 30 menit nonstop itu dia resistance, habis itu cooling 15 menit. Jadi kan totalnya 1 jam. Per hari dok? Ya, resistance itu seminggu 3-5 kali. Seminggu 3-5 kali. Ya, 2 kalinya nanti boleh
endurance. Ya. Nah, kalau memilih olahraga HIIT ya cukup 15 sampai 20 menit, tapi tidak perlu juga setiap hari, seminggu 3 kali. Jadi sebenarnya to be honest, exercise is medicine. Ya, exercise itu sebenarnya obat. Jadi kalau yang namanya obat ada dosisnya. Nggak boleh sembarangan. Makanya sebenarnya memang akan jauh lebih baik ketika kita memutuskan untuk berolahraga, kita konsultasi dulu. Pertama, ini olahraga yang cocok buat kita apa, sesuai dengan usia, supaya hormon kita nggak chaos. Ini gila-gilaan nih, umur udah 40, berarti olahraganya mesti mati-matian. Bukannya dapat hormon yang balance gara-gara olahraga mati-matian, malah berantakan hormonnya. Itu yang kadang-kadang terjadi, kurus-kurus banget gitu. Kurus-kurus banget. Gara-gara kemarin aku bilang tidak ada gemuk yang sehat, orang bilang kurus juga ada yang sakit. Loh, kan goalnya bukan kurus, goalnya sehat ya, ideal. Karena orang kurus bukan berarti juga sehat gitu ya. Oke, kita tadi udah sampai di olahraga ya. Jadi stres, tidur di manage, lalu olahraga juga in moderation ya, harus benar olahraganya, terus makan makanan sayuran hijau untuk fiber, benerin hati. Kalau itu udah kita jalanin, kita lihat hasil ceknya, apabila memang jomplang banget antara estrogen sama progesteronnya, memang mau tidak mau kita treatment, kita terapi, naikin progesteronnya. Pakai obat ya, Dok? Iya, tentunya dengan namanya HRT atau hormone replacement terapi ya. Jadi pemberian obat-obatan progesteron ya. Biasanya tanpa melihat nilai laboratorium ya, yang namanya estrogen dominance, pengalaman aku di lapangan yang terbanyak adalah nilai progesteron yang amat sangat rendah sehingga jomplang. Jadi apabila dia nggak cek hormon, dan sebenarnya sih tidak disarankan ya, tapi let's say gitu meraba-raba nggak mau cek, belum sempet cek hormon, apa yang dilakukan? Naikin progesteron. Ada cara yang natural untuk naikin progesteron, walaupun memang tidak maksimal, berbeda dengan kalau kita melakukan hormon replacement terapi atau pemberian terapi hormon. Nomor 1 adalah intake vitamin C atau vitamin C. Oh, jadi vitamin C itu naikin progesteron. Iya, vitamin C itu let's say dosis mulai dari 750 sampai 1000 mg per hari itu bisa untuk meningkatkan produksi progesteron ya. Lalu yang kedua, kalau pernah dengar namanya Vitex Berry ya. Vitex Berry itu adalah kayak sari dari beri-berian. Itu juga kalau kita minum Vitex Berry sekitar 1000 mg per hari itu untuk meningkatkan progesteron ya. Exercise juga ningkatin progesteron, tapi dengan syarat tidak boleh exercise yang berlebihan, karena exercise yang berlebihan malah menekan progesteron gitu ya. Nah, 3 ya, berarti bukan 2 ya, 3 ini mulai dari vitamin C, Vitex Berry, terus olahraga. Ada satu lagi, nah ini mungkin lebih juga gampang, zinc. Ya. Di apa ini zinc? Ya, kita minum zinc, konsumsi ya. Minum zinc itu gini, zinc itu sebenarnya kalau kita konsumsi terus-menerus secara berlebihan juga nggak baik ya. Beberapa literatur menyebutkan konsumsi zinc itu paling lama 5-6 bulan and then stop. Kayaknya tuh mesti konsultasi dokter deh, Dok. Kalau yang itu ya, Dok ya. Serem juga ya. Jangan juga sih meraba-raba sendiri. Tapi kalau mau yang aman ya konsumsi vitamin C dulu gitu loh untuk naikin progesteron. Tapi sebenarnya konsumsi vitamin C juga sebenarnya kan kita perluin walaupun progesteron kita nggak kenapa-napa. Vitamin C itu sebenarnya fungsinya banyak banget ya, karena dia punya sifat banyak, salah satu misalnya anti peradangan, anti inflamasi gitu kan. Vitamin C itu anti peradangan kuat. Jadi pada beberapa pasien kayak misalnya pasien diabetes yang mulai banyak selnya yang meradang, itu kebutuhan vitamin C-nya tinggi banget gitu. Nah, ya. Kayaknya ya Healthier ya, daripada ngeraba-raba, memang sih tadi Dr. Grace bilang cara sederhananya seperti itu gitu kan ya. Tapi oke lah, mungkin itu bisa kita lakukan paling sebulan mungkin tapi kayaknya for next better konsultasi deh gitu ya. Memang gini, sekarang kita ngomong ideal ya. Idealnya ketika kita usia di atas 40 dan
ternyata kita punya problem untuk fat loss, idealnya cek metabolisme dan hormon. Metabolisme itu apa aja sih yang dicek? Tentu metabolisme gula ya. Jadi metabolisme gula itu mulai dari gula darah puasa, gula darah 2 jam habis makan, A1C atau HbA1c, insulin puasa ya. Itu metabolisme gula. Lalu metabolisme lemak, kolesterol total, LDL, HDL, trigliserida. Karena itu nyambung semua. Kalau trigliseridanya tinggi, insulinnya ikut tinggi. Insulinnya tinggi biasanya nanti penumpukan lemak, kan kita insulin resisten. Itu metabolismenya ya. Lalu hormonnya apa aja yang mesti dicek? Idealnya adalah hormon tiroid dan hormon seks. Hormon tiroid yang dicek adalah TSH, FT3, FT4 ya, RT3 atau reverse T3, lalu kalau bisa TPO antibody apabila gemuknya berlebihan. Lalu hormon seks yang dicek adalah LH, FSH, estradiol, progesteron, testosteron, even perempuan ya, testosteron, DHEA dan kortisol. Udah ya, suhu banget nih ya. ya. Jadi sebenarnya idealnya itu. Cuman apakah harus semuanya langsung dicek? Nanti berdasarkan konsultasi sama dokternya. Bisa aja dokternya bilang, oke, kayaknya kita cek tiroidnya aja dulu ya, tiroid dulu yang kita ini. Karena biasanya gini, begitu tiroidnya low ya, FT3-nya rendah, biasanya dokter yang udah biasa main hormon langsung lihat ini pasti progesteronnya rendah nih, gitu ya. Nah kalau kayak gini nanti selain dikasih tiroid itu sendiri, lalu tentu juga progesteronnya dinaikin gitu ya. Nah untuk memperbaiki konversi tiroid kita tahu tadi aku udah ngomongin zinc, tambah apa lagi selenium, iodine gitu kan. Jadi gizi-gizi atau nutrisi-nutrisi yang dibutuhin untuk memperbaiki konversi tiroid selain si progesteronnya yang mesti kita naikin gitu. Jadi itu idealnya. Jadi ini gini, ini ada kaitannya juga dok ya sama kita udah ngomong-ngomong banyak soal ini ya. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya tujuan fat loss itu kan sebenarnya bukan body shaping, tapi tadi dari Nah, sekian banyak yang Dr. Grace bilang akhirnya bicara keseimbangan hormon. Jadi sebenarnya tujuan fat loss adalah menghindari penyakit-penyakit serius. Metabolik. Iya, serius itu ya, kayak jantung, hipertensi, diabetes. Sebenarnya lebih ke situ dulu ya, Dok, tujuannya gitu kan. Sebenarnya gini, kita ngomongin fat loss ya. Goalnya sebenarnya bukan fat loss loh kalau kita ngomongin hormon ya. Kenapa? Hormon itu hormon seks baik pada wanita maupun pada laki-laki bertanggung jawab terhadap penyakit metabolik. Sebutin dok, penyakit metabolik itu apa aja dok? Diabetes contohnya satu ya, diabetes. Lalu apa? Pembuluh darah kita ya itu sebetulnya kan ada elastisnya, kaku dan elastis. Nah yang bikin dia elastis salah satunya adalah hormon. Ya. Hormon yang benar ya? Hormon yang balance ya. Jadi kayak pada laki-laki butuh testosteron supaya pembuluh darah. Testosteron tuh jagain pembuluh darah pada laki-laki. Nah perempuan itu yang jagain pembuluh darahnya apa? Estrogen dan progesteron yang balance. Nah makanya dibilang once kita menopause ya, resiko untuk terjadi penyakit kardiovaskuler atau jantung akan meningkat karena nggak ada yang jagain pembuluh darah kita lagi. Gitu. Jadi memang diawali dari karena kalau yang namanya gemuk kan kita kelihatan. Ya, jadi dari tampilan maksudnya kelihatan gemuk itu sebenarnya satu kode ya hormon kita itu udah nggak benar gitu loh. Jadi bukan kalau daleman kan kita nggak bisa ngelihat pembuluh darah jantung kan. Kayaknya sepakat ya. Kayaknya saya juga tercerahkan ya. Kayaknya kita lebih seneng kok bilang orang gemuk itu sebenarnya adalah satu kode bahwa hormonnya tidak balance. Jadi bukan dia bodinya jelek, tapi imbalance hormon. Kalau ada yang suka baca buku tentang hormon, setiap kita ngomongin hormon-hormon yang gak imbalance, lihat aja salah satu cluenya, weight gain. Nah, perempuan dan laki-laki kalau terjadi hormonal imbalance, cluenya weight gain. Ya, karena untuk mendapatkan berat badan yang ideal butuh hormon yang balance. That's it. Itu tuh prinsip paling dasar. Berarti healthier kalau udah bicara bentuk badan ideal itu artinya bicara
balance hormon. Dan ini tidak hanya di atas 40 loh, banyak semua umur berarti. Yes, banyak misalnya ibu-ibu muda, misalnya perempuan-perempuan yang menikah di usia 20-an, 24, 25, terus susah punya anak dan didiagnosa PCOS. Apa yang terjadi? Itu hormonal imbalance kan? Nah, ada lagi nih dok, ya, ada lagi nih ya. Ini sebenarnya agak nyambung ya, tapi ini luas banget beredar. Katanya gini, anak gadis nih kalau belum nikah, waktu belum nikah badannya slim. Terus ibu-ibunya pasti ngomong nanti udah nikah juga pasti gemuk. Ini kayak PR ya. Kenapa? Ya sebenarnya gini, harusnya sih nggak begitu. Nah, harusnya secara medis begitu. Berarti sebenarnya enggak. Ya, umur berapapun kita punya berat badan ideal. Jadi berat badan ideal itu tidak gini. Kalau umur 80 berat badan idealnya meningkat ya enggak, tetap selama tinggi badannya segitu ya segitu ya, aja gitu. Enggak dari umur. Iya. Memang kalau BMI ada menghitung umur ya, tapi enggak akan ada perbedaan yang signifikan. Betul. Nah, pada prinsipnya kadang-kadang quote-quote orang tua kayak gitu itu cuman buat bikin kita tenang aja. Nah, padahal tadi balik lagi kita udah bilang ya, badan gemuk pertanda hormon gak balance. Iya, ya jangan sampai nanti bilang, "Lu kok gemuk ya sekarang?" Iya, susunya cocok gitu. Nah, itu tuh kayaknya udah mulai. Iya. Sekarang sih sebenarnya artinya gini. Di Indonesia belum ada data statistiknya, tapi beberapa waktu yang lalu kebetulan saya ada ikut kelas tentang obesitas. Jadi disampaikan saat itu bahwa data statistik di US menyampaikan bahwa pada tahun 2048 almost 100% people in US will be obese. Berarti hormonnya pada berantakan. Iya, karena lifestyle-nya jelek kan. Coba bayangin, minumnya nggak jauh-jauh dari Coke, which is apa? Isinya sugar. Ya. Jadi ada salah satu pasienku yang kebetulan tinggal di US, dia ganti minumannya jadi tap water gitu kan, dia nyediain mineral water, terus biasanya di kulkasnya Coke gitu kan, terus pas anaknya buka kulkas isinya mineral water, anaknya langsung komen gini, "Mom, are you broke?" Dikira ibunya wah bangkrut nih, kayak minum air putih gitu, karena di sana itu minuman sehari-hari adalah Coke ya, soda. Jadi benar-benar minuman-minuman yang bergula gitu. Belum lagi fast food ya, fast food itu udah jadi main food buat mereka, sehingga benar-benar lifestyle-nya tuh jelek banget. Yang ketiga ya olahraga juga udah mulai kurang, karena olahraganya kebanyakan olahraga jempol. Space kita bekerja juga lebih banyak di space yang indoor, duduk berjam-jam, jadi sedentary, sehingga semuanya membuat kita obes. Itu mengerikan ya dok. Ya mungkin kita nggak tahu, mudah-mudahan Indonesia nggak kayak gitu ya. Jangan dong, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita sharing ini bisa bermanfaat sehingga tidak menjadi seperti itu ya, serem juga kalau pokoknya mudah-mudahan biarin aja di US 2048 semua obes, tapi di Indonesia 2048 semuanya punya berat badan yang ideal maunya. Jadi kita mau buat kesepakatan, kalau bisa Healthier juga sepakat bahwa bentuk badan atau berat badan yang berlebih atau bahkan berat badan yang kurang dari semestinya itu adalah kode dari Tuhan bahwa hormon kita tidak balance. Betul. Oh, kok kita lebih senang begitu ya dok ya. Jadi cepetan kalau udah merasa obesitas atau bahkan merasa kekurusan itu pasti hormonnya nggak balance. Segera deh periksa ke dokter. Betul. Kita lebih baik punya kesadaran seperti itu dulu ya dok ya. Nggak usah mikir dulu gue pengen body bagus, body goal. Enggak. Sehat dulu. Caranya apa? Cek. Kalau kita obesitas atau kita di bawah rata-rata berat badannya itu hormon nggak balance. Segera cek. Demikian dokter? Betul. Oke, Healthier, semoga bermanfaat buat kita semua dari klinik Dr. House Broadcast Lifestyle Clinic.